Gimana nih prospek ke depan dari emiten yang baru dibeli Unfin nih? Apakah menarik juga atau enggak nih? Boleh dong Mas di-spill kira-kira sektor apa nih yang dibeli nih Mas Rian? Harga sahamnya itu emang sempat ada kenaikan Mas Ros ya, tapi belum terlalu tinggi dan habis itu turun lagi. Nah jadi di situ menurut saya Pertanyaan pamungkas nih, sudah dibeli nih. Ya. Kapan jualnya nih Ya. Mas Rian? Halo teman-teman investor, ketemu lagi ya di sesi The Investor Talk, dan kali ini saya undang founder dari Unfin yaitu Mas Rian Yovika ya. Yang dimana dengan program beliau yang menurut saya sangat oke ya, yaitu nabung saham 10 juta per bulan ya. Nah ini kita bicara mengenai nabung 10 juta per bulan nih Mas Rian ya. Kan sebelumnya di tahun 2025 kemarin kan nabung 1 juta per bulan. Nah, karena kita naikkan nih ya ke 10 juta per bulan ya, jadi angkanya cukup kerasa nih. Nah kira-kira gimana perkembangannya Mas Rian? Apakah sudah berjalan atau belum nih Mas Rian? Oke, untuk yang 10 juta ya Mas Eros. Ya kalau untuk saat ini sudah berjalan Mas Eros, dan ada satu saham yang dibeli gitu ya. Cuman gimana untuk potensi return atau untuk keuntungan saat ini berapa, yaitu karena belum terlalu lama ya Mas Eros. Jadi ya di situ masih naik turun gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini ya sudah berjalan gitu Mas Eros untuk program 10 juta ini. Ya oke, sudah berjalan ya nabung 10 juta per bulan, dimana rencana mau akan ada webinar ya, dan free ya webinarnya ya. Nah bagi teman-teman nih yang pengen belajar bagaimana sih caranya kita nabung saham setiap bulan, berapapun nominalnya ya. Jadi Mas Rian ini mencontohkan untuk nabung saham itu 10 juta per bulan. Nah nanti teman-teman tinggal sesuaikan mau nabung berapa setiap bulannya. Nah teman-teman bisa join di free webinarnya ya. Jadi webinarnya ini free ya, link pendaftarannya ada di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dan teman-teman juga bisa follow juga akun Instagramnya Unfin ya, linknya juga ada di kolom komentar ya. Nah tadi Mas Rian mengatakan sudah berjalan nih. Nah kalau boleh tahu kan berarti sudah dibelikan ya 10 juta ini di bulan Januari ini ya, sudah beli saham. Boleh dong Mas di-spill kira-kira sektor apa nih yang dibeli nih Mas Rian? Oke, untuk sektornya ya ini ya Mas Eros ya, sektornya itu yang sempat ramai juga ya kemarin ya, salah satu sektor yang menurut saya juga cukup menarik di tahun 2026 ini ya, yaitu sektor properti gitu ya. Nah, terus alasannya kenapa gitu ya. Nah itu kalau untuk properti tahun 2026 ini memang cukup menarik ya Mas Eros. Ya utamanya karena suku bunga ya dari The Fed, Bank Indonesia pun dalam tren turun, kemudian juga potensi daya beli masyarakat yang bisa pulih ya, harapannya itu bisa pulih di tahun 2026 ini. Oke. Bukan karena di spill anaknya Pak Menteri Keuangan kan ya? bukan karena itu Mas ya. Cuman kebetulan aja berarti ya. Jadi sebelum kena spill itu dari saya sudah ada plan gitu Mas Eros ya untuk beli sahamnya itu. Jadi memang sudah jauh-jauh hari ya, sekitar 2 minggu sebelumnya itu memang sudah ada plan untuk beli emiten ini ya di sektor properti ini, karena secara kinerja, secara prospek itu memang masih sangat menarik, dan valuasi harga sahamnya pun juga masih murah gitu Mas ya, karena menurut saya juga masih di bottomnya gitu. Oke. Boleh spill sedikit Mas, kira-kira ya mungkin teman-teman mungkin yang sudah mengikuti Instagram ya, apalagi mengikuti heboh-hebohnya anaknya Pak Menteri ini, mungkin udah tahu nih jangan-jangan ya. Coba tapi bisa spill Mas, kira-kira fundamentalnya seperti apa sih? Jadi nggak hanya sekedar kita tahu emitennya ini, tapi fundamentalnya kira-kira bisa di-share sedikit Mas tentang fundamentalnya. Ya kita bahas fundamentalnya dulu ya Mas ya. Nanti mungkin kita juga bahas terkait sektor propertinya gitu ya. Karena tadi udah saya spill sedikit ya Mas Ras. Tapi nanti kalau saya ngelihat dari beberapa hal lainnya secara umumnya itu memang sektor properti sangat menarik. Nah cuman ini kita bahas dulu fundamentalnya gitu ya. Oke, kalau secara fundamental itu menurut saya memang sangat-sangat bagus Mas Ras ya. Jadi kalau dari Unfin itu sendiri kan ngelihat fundamental dari beberapa hal Mas Ros ya. Seperti dari bisnisnya perusahaan. Jadi dia itu bergerak di bidang apa gitu ya. Nah itu menurut saya sangat bagus gitu ya. Jadi perusahaan itu juga dia mayoritas ya pendapatannya itu berasal dari recurring income-nya gitu ya. Yaitu ada persewaan dari tenan-tenan yang ada di mall gitu ya. Oke, kemudian kalau ngelihat dari manajemen, dari saya ngelihat juga masih oke Mas Ros. Kinerja labanya pun juga
tahun 2025 itu ada kenaikan. Padahal kalau kita lihat kan beberapa sektor properti itu kan kinerjanya juga atau ada penurunan. Nah ini beda. Ya emiten yang saya beli itu ya, yang kami beli itu ada kenaikan gitu. Oke, kemudian kalau dari neraca itu juga sangat sehat ya, karena DR-nya pun juga itu di bawah 100% Mas Eros ya. Jadi di situ secara neraca sehat ya, kasnya pun juga besar Mas Eros. Ya kasnya itu besar banget. Kemudian perusahaan juga punya aset keuangan. Ya jadi karena kasnya ini besar, arus kasnya pun bahkan lebih tinggi dibandingkan laba bersihnya Mas Eros ya. Jadi di situ kasnya itu benar-benar bagus gitu ya, arus kasnya itu bagus. Nah perusahaan ini juga punya aset keuangan yang cukup banyak dan itu ditaruh di deposito, obligasi dan sebagainya. Nah cuman apakah itu bagus gitu ya? Bukankah kas yang oke itu kalau kasnya dipakai untuk ekspansi dan sebagainya? Nah sebenarnya menariknya juga di situ Mas Eros ya. Jadi perusahaan saat ini punya fundamental bagus ya, kinerjanya ada kenaikan. Nah kedepannya perusahaan itu juga punya beberapa proyek yang menurut saya itu sangat-sangat positif gitu ya, dan proyeknya itu juga terkait dengan pembangunan properti ya, yaitu ya contohnya seperti ada di Semarang gitu ya, kemudian juga ada di Batam dan lain sebagainya, yang secara total nilai valuasi untuk proyeknya itu kisaran di 20 triliun ya, itu untuk yang fase pertama gitu ya, beberapa fase pertama yang itu tercatat di public expose-nya gitu, di file presentasi perusahaan. Nah, tapi kalau kita melihat dari beberapa press release dari websitenya itu Mas Eros, itu sebenarnya nilainya itu jauh lebih tinggi. Ya, jadi kalau dari file presentasi itu nilai proyek ke depan itu sekitar 20 triliun Mas Eros, yaitu beserta dengan pengembangan saat ini. Nah, asetnya perusahaan sendiri itu sekitar 36 triliun. Nah, jadi di situ ya sangat-sangat menarik gitu ya. Ya bahkan kalau untuk masuk ke fase kedua dan selanjutnya, pengembangan selanjutnya itu pastinya jauh lebih besar lagi. Nah, jadi kalau ngelihat dari sisi fundamental, yaitu menurut saya sangat bagus, prospek ke depan juga oke. Secara valuasi harga saham ya mungkin kita bahas juga secara sekilas ya Mas Ros. Nah cuman ini juga disclaimer ya, karena kita juga nggak nyepil nama emitennya juga gitu ya. Secara valuasi menurut saya juga menarik Mas Ros ya, karena dia itu kinerjanya memang sempat jatuh ketika COVID ya, karena sektor properti itu kan pastinya juga sangat terkait ya dengan ekonomi. Ketika COVID ya banyak orang-orang yang secara income bermasalah gitu ya, otomatis kalau mereka mau memenuhi kebutuhan sehari-hari aja sulit, masa mereka mau beli rumah dan sebagainya gitu ya, otomatis di situ sektor properti akan mengalami penurunan. Nah ini juga terjadi di emiten tersebut, kinerjanya turun. Nah habis itu labanya itu berangsur-angsur pulih Mas Ros, pendapatan labanya itu berangsur-angsur pulih. Nah di situ harga sahamnya itu emang sempat ada kenaikan Mas Ros ya, tapi belum terlalu tinggi dan habis itu turun lagi. Nah jadi di situ menurut saya ada potensi yang menarik gitu ya untuk beli sahamnya. Makanya dari Enfin itu beli saham salah satu emiten properti ini. Oke. Nah tadi Mas Rian bilang kan ya, dari sisi neraca sehat, kemudian dari sisi kinerja operasionalnya juga oke, bahkan di saat ekonomi sedang lesu, kinerjanya pun juga masih solid. Valuasinya murah. Nah, cuman kalau kita bicara mengenai investasi ini kan kita bicara mengenai prospek ya Mas Rian ya. Kira-kira apakah prospeknya bagus atau enggak? Karena kalau kita bicara mengenai saham-saham yang istilahnya under value ya, atau secara valuasi murah, tapi kalau prospeknya enggak bagus ya nanti juga ujung-ujungnya kan zonk gitu kan Mas Rian kan. Nah, sekarang menurut Mas Rian gimana nih prospek ke depan dari emiten yang baru dibeli Enfin ini? Apakah menarik juga atau enggak nih? Oke, kalau untuk prospek ya menurut saya pastinya juga bagus ya Mas Ros ya. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk pengembangan proyek saat ini dan juga kedepannya untuk yang fase di awal itu ya Mas Ros yang masih terlihat atau potensi di awalnya itu sekitar 20 triliun secara nilainya gitu. Asetnya 36 triliun. Nah, jadi di situ ya secara nilai kan besar banget Mas Ros gitu. Dan beberapa properti yang akan dikembangkan itu juga berada di, menurut saya ya, tempat-tempatnya itu juga strategis ya, seperti di Semarang, di Batam ya, itu kan kalau kita lihat di Semarang sendiri secara income dari masyarakat itu juga bagus ya Mas Eros ya, dari sisi UMR itu juga menurut saya lebih tinggi dibanding tempat-tempat lain gitu ya. Ya meskipun ada yang jauh lebih tinggi juga gitu ya, tapi ya Semarang secara UMR kan juga lebih oke lah dibandingkan ya di Jogja ataupun
di Solo dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, jadi di situ menurut saya untuk prospeknya itu menarik Mas Eros, dan memang emiten ini tuh secara segmen bisnisnya gitu ya, itu arahnya masuk ke menengah ke atas. Ya jadi ya kalau misalkan ekonomi katakanlah kurang bagus, ya emiten ini tuh masih bisa bertahan. Makanya saat ini pun kinerjanya juga ada kenaikan Mas Eros gitu. Oke. Prospek menarik ya. Yes, secara menarik. emitennya. Nah, sekarang kita bicara mengenai sektornya. Tadi kan Mas Rian sering bahas lebih banyak membahas mengenai prospek dari emitennya itu kan. Tapi mau nggak mau kita juga perlu memahami juga bahwa yang namanya kenaikan harga saham biasanya kan salah satunya dari sisi sektornya, apakah sektornya ini juga punya prospek atau enggak. Nah, tadi Mas Rian juga sudah spill bahwa ini sektor properti. Nah, menurut Mas Rian sendiri prospek untuk sektor properti gimana nih Mas, terutama untuk tahun 2026 ini? Ya, untuk tahun ini menurut saya sektor properti ya potensinya itu bisa bagus Mas Eros, bisa mengalami kenaikan. Faktor utamanya ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya, tren suku bunga turun, kemudian ada kenaikan daya beli dari masyarakat Indonesia gitu ya, dari warga Indonesia gitu. Kalau kita lihat saat ini kan suku bunga ya trennya sebenarnya dalam tren turun Mas Ros, ya sejak beberapa tahun kemarin. Ya tahun 2025 kan suku bunga BI juga sudah dipangkas 5 kali, suku bunga The Fed dipangkas 3 kali. Ya meskipun untuk tahun ini untuk Bank Indonesia memang belum mangkas ya, kemarin ya sudah diumumkan ya, hari kemarin itu diumumkan masih ditahan gitu ya di level 4,75%. Nah cuman alasannya apa ya, kalau menurut saya itu untuk menahan rupiah ya, rupiah kan sempat atau menuju ke 17.000 rupiah per dolar gitu ya, per dolar Amerika Serikat. Nah kalau misalkan suku bunganya ini dipangkas lagi, nanti kan selisih dengan suku bunga The Fed jadi lebih rendah, jadi lebih tipis. Nah di situ ada potensi arus dana asing itu keluar dari Indonesia, rupiah bisa tertekan. Nah jadi kemarin suku bunga itu ditahan menurut saya sudah tepat Mas Eros ya, dan harapannya nanti juga ada intervensi dari bank sentral gitu ya untuk membuat rupiah ini mengalami kenaikan lagi gitu ya. Harapannya bisa seperti itu ya, jadi rupiah itu bisa menguat, nanti juga itu positif ya ke ekonomi, karena ketika rupiah itu menguat nanti kan secara biaya impor dan sebagainya itu juga bisa lebih murah. Kalau itu lebih murah berarti nanti secara daya beli masyarakat bisa bagus ya. Dan kenapa kok suku bunga yang tren turun ini bisa positif ke sektor properti gitu ya. Ya utamanya karena bunga KPR Mas Ros ya. Jadi bunga KPR kan juga ngikut juga ya ke suku bunga acuan. Kemudian kalau misalnya bunga KPR ini turun, otomatis di situ masyarakat akan lebih suka gitu ya untuk beli properti. Wah ini bunganya jauh lebih murah nih daripada kemarin, otomatis di situ bisa mendorong masyarakat untuk beli properti, beli rumah dan sebagainya gitu. Oke, kemudian kalau untuk pengembangan bisnis di emiten-emiten properti, nah ini juga bagus Mas Eros ya. Jadi ketika suku bunga acuan turun, itu kan kalau misalnya perusahaan mau nerbitin obligasi atau mungkin cari pinjaman ke perbankan, itu kan bunganya jauh lebih rendah gitu ya. Jadi kalau misalkan cari ke bank, bunganya itu ya bunga pinjaman lebih murah, otomatis di situ perusahaan juga diuntungkan. Kenapa? Karena ya secara margin laba nanti bisa bagus. Karena perusahaan ketika cari pinjaman ke bank atau membayar obligasi karena sudah nerbitin, itu kan akan tercatat di laporan laba rugi. Yaitu di bagian beban bunga, beban keuangan gitu. Nah jadi ketika suku bunga turun itu positif ke emiten properti gitu Mas Ros. Ya jadi bisa mendorong pembelian rumah atau persewaan kantor ya, persewaan mall dan sebagainya. Di lain sisi ya beban keuangannya itu bisa turun. Itu dari tren suku bunga saja. Suku bunga ya. Dan memang ketika tren suku bunga ini turun, impactnya kemana-mana akan bagus. Kemana-mana. Nah, terus tadi Mas Rian juga spill sedikit nih mengenai daya beli masyarakat yang mulai pulih. Nah, kira-kira apa tuh faktornya? Kenapa Mas Rian bisa menganggap bahwa ini ada potensi daya beli masyarakat ini akan pulih nih? Lebih ke potensinya pulih gitu Mas Rian ya. Ya utamanya ya juga dari tadi ya Mas ya, dari suku bunga ya. Ya, suku bunga turun itu bisa mendorong untuk
daya beli masyarakat pulih, ditambah dengan beberapa kebijakan dari pemerintah ya, dari Kementerian Keuangan ya Pak Purbaya, yang itu menurut saya memang fokusnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat ya. Jadi seperti akhir tahun 2025 kan juga ada beberapa stimulus ya seperti perbankan dikasih pinjaman sampai ratusan triliun, kemudian juga ada BLT ya dan sebagainya. Bahkan yang terbaru saat ini itu juga dari pemerintah mau kasih stimulus Mas Eros ya, itu untuk industri tekstil sampai 100 triliun rupiah ya. Jadi itu nilai yang menurut saya besar. Dan kenapa kok ini bisa positif ke daya beli masyarakat? Ya karena industri tekstil ini kan padat karya gitu ya. Jadi kalau misalnya tekstil ini bisa jalan industrinya, otomatis di situ butuh banyak pekerja, butuh banyak karyawan. Kalau banyak karyawan ini yang sebelumnya katakanlah nggak dapat income, nggak dapat gaji, nggak punya pemasukan gitu ya, otomatis daya belinya kan jelek Mas Eros. Ya, apa yang mau dibeli kalau misalkan uangnya nggak ada. Nah kalau misalkan tekstil ini bisa jalan, mereka dapat income, yaudah mereka bisa spending gitu ya, bisa beli makanan dan sebagainya, bisa beli sesuatu hal, atau mungkin bahkan bisa beli KPR gitu ya, atau beli rumah gitu ya dengan KPR. Nah jadi di situ ya potensinya bisa bagus untuk emiten-emiten properti gitu ya. Oke, kemudian kalau ngelihat dari sisi global sendiri ini memang ya kondisinya akhir-akhir ini memang kurang bagus Mas Eros ya, dan ya itu memang ditakutkan juga kalau misalkan ke depannya itu ya secara ekonomi global terjadi mungkin penurunan ya. Ya contohnya seperti adanya tensi geopolitik yang meningkat ya. Kemarin Amerika Serikat Venezuela, kemudian Amerika Serikat Iran ya dan sebagainya. Bahkan yang terbaru juga Amerika Serikat ini mau mengambil alih Greenland gitu ya. Ya bahkan beberapa negara Eropa itu dikasih tarif impor gitu ya, rencananya itu mau dikasih tarif impor sama Amerika Serikat cukup besar tambahannya, otomatis di situ ya kemarin harga emas pun juga mengalami kenaikan cukup tinggi karena masyarakat ya di dunia gitu ya, orang-orang di dunia ini pada takut wah ini gimana nih ke depan, apakah akan terjadi perang dunia ketiga dan sebagainya gitu. Nah ternyata ya baru hari ini ya Mas Eros ya, tadi pagi saya baca itu ya dari Amerika Serikat, dari Donald Trump itu membatalkan tarif impor untuk 8 negara Eropa ini. Nah jadi sebelumnya itu 1 Februari 8 negara Eropa itu kena tambahan tarif impor 10%. Kemudian masuk di bulan Juni tahun ini itu naik jadi 25% tarif impornya. Ya kalau misalkan ada perang dagang dan sebagainya itu kan nggak bagus untuk ekonomi. Nah hari ini itu dibatalkan gitu Mas Eros, dan dari Trump sendiri juga bertemu dengan NATO dan di situ ada kesepakatan. Cuman kalau untuk kesepakatan secara detailnya itu emang belum ada. Nah cuman di situ harapannya ya ekonomi global itu harapannya bisa membaik gitu Mas Eros ya, perang dagang ya semoga bisa berkurang, geopolitik itu juga bisa segera membaik gitu. Oke, jadi dari global harapannya membaik, kemudian dari Indonesia sendiri banyak stimulus dari pemerintah dan yang terbaru adalah stimulus untuk industri tekstil, harapannya itu bisa mengangkat daya beli ya, yang nanti efek juga nih ke segmen properti ya. Dan ya semoga skenario ini juga berjalan dengan lancar gitu ya. Seperti itu. Oke, nah tadi Mas Rian spill banyak nih tentang emitennya, kemudian prospeknya termasuk prospek sektornya. Dan sudah dibeli emitennya kan. Nah ini biasanya nih pertanyaan pamungkas sudah dibeli nih. Kapan jualnya nih Mas Rian? Ya biasanya seperti itu Mas Eros ya. Karena baru dibeli tiba-tiba ada yang tanya gitu ya. Ini kira-kira cut loss-nya kapan gitu ya. Bukan jualnya nanti untung berapa, tapi tiba-tiba tanyanya cut loss-nya berapa gitu ya. Padahal kan acuannya investasi jangka panjang Mas Eros ya. Jadi wah ini kayaknya agak keliru gitu ya. Nah untuk acuan jual saham untuk investasi jangka panjang ya Mas Ros, itu sebenarnya sama gitu ya, sama antara emiten properti dan sebagainya. Acuannya tetap harus melihat gimana harga sahamnya itu, valuasinya itu udah mahal atau belum gitu ya, atau udah mencapai harga wajar. Nah kalau misalkan emiten ini yang kami beli Mas Ros itu harganya nanti naik ke harga wajar, nah itu perlu dilihat dulu gitu ya. Kalau misalkan dia sudah nyentuh harga wajar dan kinerjanya ini nggak bisa growth lagi Mas Ras. Kalau misalkan proyeknya sudah selesai, sudah habis, kinerjanya katakanlah udah stagnan, ya sudah di situ bisa dipertimbangkan untuk jual sahamnya. Nah tapi kalau misalkan dia udah nyentuh harga wajar nih, tapi kok perusahaan nambah proyek-proyek baru, kemudian kinerjanya masih sangat oke, nah di situ ada potensi untuk harga wajarnya dinaikkan. Nah, jadi kalau ngelihat dari kondisi seperti itu, kapan jualnya? Ya kapan ketika perusahaan ini sudah stagnan dan harga sahamnya sudah nyentuh di harga yang wajar.
Nah, tapi kalau masih growth ya di hold saja gitu ya. Karena emang acuannya kan investasi jangka panjang, acuannya kan nabung saham gitu Mas Eros. Nah, kemudian kalau turun ya Mas Eros ya. Jadi ini kan kita bicaranya naik ya. Nah, tapi kalau turun gimana gitu ya. Nah, kalau turun ini pastinya juga harus melihat fundamentalnya. Nah, kalau misalnya perusahaan tiba-tiba cetak rugi gitu ya, cetak rugi, arus kas operasinya jadi minus, kemudian kasnya kecil, utangnya ini membesar, nah di situ ada potensi untuk dijual. Kenapa ya? Karena secara risiko udah sangat-sangat tinggi dan mungkin ada potensi untuk bangkrut, gagal bayar dan sebagainya. Nah, jadi di situ baru dipertimbangkan untuk jual di harga lebih rendah dari harga beli sebelumnya. Ya. Oke, nah jadi di sinilah kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya Mas Rian ya. Jadi bukan melulu mengenai harga saham yang terjadi jangka pendek. Ya sekarang beli ya mungkin minggu depan bisa minus dulu sementara. Tapi yang kita lihat kan prospek jangka panjang ya. Apakah prospeknya masih bagus, skenario mengenai pertumbuhan fundamentalnya masih jalan atau tidak, valuasinya apakah sudah menyentuh harga wajar atau tidak itu. Yang terpenting adalah prospek dulu kan ya, prospek dulu baru kita lihat valuasi ya. Nah oke, teman-teman sekalian, ini menarik sekali ya obrolan kita pada podcast kali ini. Kita bahas mengenai segmen atau emiten yang bergerak di sektor properti. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, bahwa yang kami sampaikan ini hanyalah informasi umum saja ya, sebagai bahan edukasi. Jadi bukan rekomendasi beli atau jual, semua tetap kembali ke tangan masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton podcast kali ini dan kita ketemu lagi di sesi The Investor Talk selanjutnya ya, dan sampai jumpa.